Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Teks Community FEB Universitas Pekalongan. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal untuk mempersiapkan ujian akhir semester 3 mata kuliah perpajakan 2. Oh iya, untuk soal dan pembahasannya dapat di-download pada link Google Drive yang ada di deskripsi video ya. Langsung saja ke soal yang pertama. Jelaskan mengapa pemerintah menetapkan adanya PPN. Untuk pembahasannya, pemerintah menetapkan pajak pertambahan nilai atau PPN sebagai salah satu sumber pendapatan utama negara untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program lainnya. PPN dianggap adil karena dikenakan berdasarkan konsumsi, di mana beban pajak akhir ditanggung oleh konsumen sesuai dengan tingkat konsumsi mereka. Selain itu, sistem PPN yang bersifat multi-stage dengan mekanisme kredit pajak membantu mendorong kepatuhan wajib pajak dan meminimalkan penghindaran pajak. Selanjutnya, soal nomor 2, jelaskan mengapa pemerintah menetapkan adanya PPNBM pada barang mewah. Untuk pembahasannya, pemerintah menetapkan adanya PPNBM pada barang mewah karena PPNBM merupakan pemungutan tambahan di samping PPN dan hanya dipungut satu kali, yaitu pada saat impor BKP mewah atau pabrikan mewah. Selain itu, PPNBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN, tetapi jika eksportir mengekspor BKP mewah, PPNBM yang dibayar pada saat perolehannya dapat diminta kembali. Dasar pertimbangan PPNBM yaitu: yang pertama, perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen penghasilan rendah dengan konsumen penghasilan tinggi. Yang kedua, perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong sangat mewah. Yang ketiga, perlu adanya perlindungan atas produsen kecil dan untuk mengamankan penerimaan negara. Selanjutnya nomor 3, sebutkan manfaat ditetapkannya pajak daerah dan retribusi bagi masyarakat serta berikan contohnya. Jawabannya, manfaat ditetapkannya pajak daerah dan retribusi daerah bagi masyarakat antara lain yang pertama, peningkatan layanan publik. Pajak dan retribusi daerah digunakan untuk membiayai layanan publik seperti pembangunan jalan, penerangan jalan umum, penyediaan air bersih, dan pengelolaan sampah. Kedua, penyediaan sarana dan prasarana. Dana yang dikumpulkan membantu pengadaan fasilitas umum seperti pasar tradisional, terminal, dan taman kota. Ketiga, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah membantu pemerintah daerah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan kerja, bantuan usaha kecil, dan subsidi kebutuhan pokok. Adapun contoh dari pajak provinsi, itu ada pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Untuk contoh pajak kabupaten atau kota, yang pertama itu ada pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak reklam, dan pajak parkir. Selanjutnya soal nomor 4. PT Jamal telah dikukuhkan sebagai PKP dan berikut ini informasi berkaitan dengan PM yang telah dibayar dan PK yang telah dipungut. Bulan Januari 2019, pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP sebesar 28 juta. Pajak keluaran yang telah dipungut sebesar 32 juta rupiah. Bulan Februari 2019, pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP sebesar 25 juta. Pajak keluaran yang telah dipungut sebesar 22 juta rupiah. Berikut pembahasannya. Yang pertama kita cari PPN masa Januari 2019. Yang pertama ada PM sebesar 28 juta dan PK sebesar 32 juta. Kemudian kita selisihkan ketemu hasilnya 4 juta. Karena PM lebih kecil daripada PK, maka terjadi kurang bayar. Jadi jumlah PPN kurang bayar sebesar 4 juta harus disetorkan ke kas negara. Kemudian PPN masa Februari 2019. Yang pertama ada PM sebesar 25 juta, kemudian PK
sebesar 22 juta. Ini juga kita selisihkan, ketemunya 3 juta rupiah. Karena PM lebih besar daripada PK, maka terjadi pajak lebih bayar. Jumlah PPN lebih bayar sebesar 3 juta dapat dikompensasi pada masa pajak berikutnya atau dapat diminta kembali restitusi. Selanjutnya nomor 5. PT XYZ telah dikukuhkan sebagai PKP dan berikut ini informasi mengenai transaksi selama bulan Januari dan Februari 2020. Sepanjang bulan Januari 2020, PT XYZ mempunyai transaksi sebagai berikut. Yang pertama, membeli bahan baku seharga Rp91.500.000. Kedua, membeli bahan penolong seharga Rp45 juta. Yang ketiga, menjual produknya sebesar Rp124 juta. Selanjutnya, sepanjang bulan Februari 2020, PT XYZ mempunyai transaksi sebagai berikut. Yang pertama, membeli bahan baku seharga Rp124.300.000. Dan yang kedua, menjual produknya sebesar Rp138.500.000. Untuk pembahasannya, pertama kita mencari nilai pajak pada masa Januari 2020. Untuk kegiatan membeli bahan baku, pajaknya sebesar 11% dikalikan dengan harga bahan bakunya, yaitu Rp91.500.000. Ketemu hasilnya Rp10.065.000. Untuk kegiatan yang kedua, yaitu membeli bahan penolong. Pajaknya sebesar 11% dikalikan dengan Rp45 juta. Ketemu hasilnya Rp4.950.000. Dan untuk kegiatan yang ketiga, yaitu menjual produk. Pajaknya sebesar 11% dikalikan dengan Rp124 juta. Ketemu hasilnya Rp13.640.000. Maka perhitungan PPN-nya yaitu kita kelompokkan ketiga kegiatan ini menjadi pajak masukan dan pajak keluaran. Di sini yang termasuk ke dalam pajak masukan yaitu kegiatan yang pertama dan juga kegiatan yang kedua. Maka kita tambahkan. Untuk kegiatan yang pertama, pajaknya sebesar Rp10.065.000. Dan kegiatan yang kedua, pajaknya sebesar Rp4.950.000. Kita jumlahkan dan ketemu hasilnya sebesar Rp15.015.000. Lalu untuk pajak keluarannya di sini yaitu kegiatan menjual produk dengan nilai PPN sebesar Rp13.640.000. Setelah itu, kita cari selisih antara pajak masukan dan pajak keluaran. Di sini pajak masukannya sebesar Rp15.015.000 dan pajak keluarannya sebesar Rp13.640.000, sehingga selisihnya yaitu Rp1.375.000. Karena PM lebih besar dari PK, maka terjadi lebih bayar. Untuk jumlah PPN lebih bayar sebesar Rp1.375.000 dapat dikompensasi pada masa pajak berikutnya atau dapat diminta kembali. Selanjutnya kita mencari pajak masa Februari 2020. Di sini untuk kegiatan yang pertama yaitu membeli bahan baku termasuk dalam pajak masukan, yang tarifnya sebesar 11% dikalikan dengan Rp124.300.000. Ketemu hasilnya Rp13.673.000. Dan kegiatan yang kedua yaitu menjual produk termasuk dalam PK atau pajak keluaran dengan tarif sebesar 11% dikalikan dengan Rp138.500.000. Ketemu hasilnya Rp15.235.000. Di sini karena PK lebih besar daripada PM, maka terjadi kurang bayar. Untuk selisihnya yaitu Rp1.562.000. Nah, di sini karena pada masa Januari terdapat lebih bayar, maka lebih bayar ini dikompensasi untuk masa pajak Februari. Yang sebelumnya bulan Januari lebih bayar Rp1.375.000, kita masukkan di sini. Dan kita kurangkan. Rp1.562.000 dikurangi Rp1.375.000 ketemu hasilnya Rp187.000. Ini menjadi kurang bayar pada masa Februari 2020. Sehingga PPN kurang bayar sebesar Rp187.000 harus segera disetor ke kas negara.
Selanjutnya soal nomor 6, hitunglah PPN sebesar 11% dan PPNBM sebesar 20% yang dipungut dan sisa yang dibayarkan kepada PKP Rekanan atas jumlah pembayaran yang sudah dibayarkan kepada PKP Rekanan atas BKP yang tergolong mewah sebesar Rp1.703.000.000. Pembahasan. Yang pertama itu ada jumlah pembayaran. Jumlah pembayarannya sebesar Rp1.703.000.000. Kemudian mencari jumlah PPN dengan cara 11/131 kali Rp1.703.000.000 ketemu Rp143.000.000. 11 ini dari tarif PPN-nya yaitu 11%. Kemudian 131 itu dari 111 plus tarif PPNBM sebesar 20%. Kemudian kita mencari PPNBM. PPNBM juga sama. Yang pertama itu ada tarif PPNBM-nya sebesar 20/131 kali Rp1.703.000.000 ketemu hasilnya Rp260.000.000. Kemudian sisa yang dibayarkan kepada PKP Rekanan itu bisa dihitung dengan cara jumlah pembayaran dikurangi jumlah PPN ditambah jumlah PPNBM, yaitu Rp1.703.000.000 dikurangi dengan Rp143 juta ditambah Rp260 juta. Ketemu hasilnya sebesar Rp1.300.000.000. Selanjutnya soal nomor 7. Tuan Luffy melakukan kegiatan membangun sendiri bangunan dengan luas 975 meter persegi yang akan digunakan sebagai rumah tinggal. Seluruh biaya yang dikeluarkan pada bulan Januari 2012 di luar pembelian tanah adalah sebesar Rp975.450.000. Maka PPN yang harus disetorkan atas kegiatan membangun sendiri tersebut adalah pembahasan. Kita akan mencari PPN-nya. Dengan rumus, tarif PPN 11% dikali dengan 20% dikali dengan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Tuan Luffy, yaitu sebesar Rp975.450.000. 20% ini dapat dilihat dari PPT yang sudah diberikan oleh Budian khusus untuk kegiatan membangun sendiri ya teman-teman. Kemudian hasil dari 20% dikali dengan biaya yang dikeluarkan itu sebesar Rp195.090.000 dikali dengan tarif PPN-nya 11%, ketemu hasilnya sebesar Rp21.459.900. Maka PPN yang harus disetorkan oleh Tuan Luffy itu sebesar Rp21.459.900. Oke teman-teman, sekian video dari teks community kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.